Oke. Oke. Sekali lagi. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Pengenalan Linux Mint dan cara menginstal. Persembahan dari kelompok 1, yaitu Herlina Panjaitan, Dedi Supriyadi, Digi Adiana, dan Irwan Telembanua. Pengertian Linux Mint. Linux Mint merupakan sistem operasi berbasis Linux untuk perangkat PC, laptop, maupun notebook yang bersifat open source dan bisa didapatkan secara gratis. Sejarah Linux Mint. Linux Mint pertama kali dirilis pada tahun 2006 dengan menggunakan versi 10. Saat itu masih tahap beta. Pada saat pertama rilis, OS tidak mendapatkan perhatian sama sekali karena masih tahap beta. Setelah beberapa bulan dirilis, versi kedua yaitu Barbara, dan versi ini mulai mendapat perhatian para komunitas Linux. Ada 5 versi Linux Mint 2, yaitu Barbara. Di antaranya versi 21 itu BA, versi 2 itu Bianca, versi 3 Selena, dan versi 4 Darina. Pada tahun 2008, Linux Mint merilis versi 5 Elisa yang mengadopsi siklus rilis dari Ubuntu. Dan di tahun yang sama, Linux Mint tidak memakai base code milik mereka lagi karena bertujuan untuk meningkatkan kompatibilitas dari kedua sistem tersebut, yakni Linux Mint dan Ubuntu. Dalam versi 6 atau Felicia menjadi penanda kode base dari Linux Mint ini sudah tidak memakai milik mereka lagi, melainkan menggunakan versi terbaru dari Ubuntu. Dengan begini, setiap kali Ubuntu merilis versi terbaru, maka kode base mereka pun juga digunakan pada Linux. Pada tahun 2010, Linux Mint ini meluncurkan versi Debian berbeda dengan versi Ubuntu yang menjadi basisnya. Untuk versi ini memakai Debian sebagai kode basisnya. Dengan begini maka untuk rilis dan paketnya pun tidak lagi ada kaitannya dengan Ubuntu lagi. Pengenalan VirtualBox. Pengertian VirtualBox. VirtualBox adalah software virtual yang biasa digunakan untuk menginstal sistem operasi di dalam operasi. Fungsi VirtualBox adalah untuk uji coba simulasi instalasi sebelum melakukan instalasi secara nyata. Sistem operasi yang dapat menggunakan VirtualBox adalah Linux, Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Solaris, dan OpenSolaris. Untuk link download dapat dilihat untuk VirtualBox dan Linux Mint. Selanjutnya oleh Digi. Oke, untuk instalasi VirtualBox bisa kita lihat. Yang pertama, download installer VirtualBox. Pilih Windows host pada bagian VirtualBox 6.1.4. Yang kedua, klik 2 kali file yang telah kita download tadi dan akan muncul jendela instalasi VirtualBox. Kemudian klik Next. Yang ketiga, pada jendela selanjutnya dapat memilih fitur yang akan diinstal. Yang keempat, klik Browser untuk lokasi instalasi. Yang kelima, setelah selesai memilih lokasi instalasi, klik OK. Dan yang keenam, klik Disk Usage untuk memastikan bahwa masih ada cukup ruang instalasi. Yang ketujuh, klik Install untuk memulai instalasi. Dan ke-8, di sini akan muncul jendela user account untuk kontrol yang meminta konfirmasi untuk menginstal VirtualBox. Kemudian klik Yes
Yang ke-9, beri tanda centang pada always trust software from Oracle Corporation. Hal ini untuk mencegah Windows muncul kotak dialog serupa ketika akan menginstal aplikasi lainnya dari Oracle, kemudian klik install. Yang ke-10, setelah selesai instalasi, klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Yang ke-11, tampilkan VirtualBox selesai install. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dedi Supriyadi. Ya, selanjutnya setup virtual hardware. Yang pertama, jalankan aplikasi VirtualBox dan pilih menu. Lalu untuk nama, isikan bebas. Untuk tipe, pilih Linux. Dan versinya sesuaikan dengan ISO yang di-download tadi. Yang kedua, tentukan lokasi RAM yang digunakan oleh Linux Mint, minimal 2 GB. Lalu klik Next. Yang ketiga, pada proses pembuatan virtual hard disk, ikuti pilihan seperti gambar di bawah ini. Pada keterangan gambar nomor 6, kamu bisa mengatur di mana file Linux Mint dalam format VDI. Akan diletakkan dengan mengklik gambar folder dengan panah hijau, panah ke atas, klik Create untuk proses selanjutnya. Yang keempat, masukkan file ISO Linux Mint ke virtual CD atau DVD pada aplikasi VirtualBox dengan klik Virtual Machine, lalu klik Setting, lalu klik Storage, Empty, lalu klik pada icon CD. Lalu pilih Linux Mint ISO Manage yang telah kamu download sebelumnya, lalu klik Open. Yang kelima, klik pada menu Sistem, lalu klik pada Optical, lalu klik panah ke atas sehingga Optical berada paling atas, lalu klik OK. Lanjut. Lalu langkah yang keenam, klik pada virtual machine yang ingin kamu jalankan, yaitu Linux Mint, lalu klik Start. Proses booting akan berjalan dan secara otomatis akan masuk ke dalam mode Linux Mint Live CD. Pada keadaan ini, kamu belum melaksanakan instalasi Linux Mint, sehingga jika komputer restart atau VirtualBox yang restart, maka settingan akan kembali ke sedia kala. File ISO yang telah kamu masukkan ke virtual CD atau DVD atau VirtualBox langkah nomor 4 akan otomatis dilepas saat proses shutdown atau restart. Jadi, jika kamu mendapati error dengan peringatan fatal, no bootable media found, system halted pada VirtualBox, maka lakukan lagi langkah nomor 4 untuk memasukkan file ISO Linux Mint ke dalam CD atau DVD VirtualBox. Yang ketujuh, agar settingan Linux Mint tidak reset saat VirtualBox di restart, maka kamu perlu menginstalnya dengan klik 2 kali, install Linux Mint. Yang kedelapan, pilih bahasa yang akan digunakan dalam proses install Linux Mint di VirtualBox, lalu klik Continue. Ke-9, centang pada install pari aplikasi dan klik Continue. Yang ke-10, pada installation type, pilih yang paling atas, erase disk and install Linux Mint, agar prosesnya mudah. Yang ke-11, pilih lokasi atau time zone di mana kamu tinggal, agar jamnya agak ngaco. Aku pilih Jakarta karena berada di WIB, waktu Indonesia Barat. Yang ke-12,
Pada pemilihan keyboard layout, pilih secara default saja. Langkah yang ke-13, isikan data yang diperlukan. Yang paling penting adalah bagian username dan password. Jangan sampai lupa, karena digunakan untuk login ke Linux. Jika kamu lupa, tidak ada cara untuk masuk selain install ulang. Yang ke-14, tunggu hingga proses instalasi selesai. Proses instalasi memerlukan koneksi internet untuk mendownload package terbaru Linux Mint yang sedang kamu install. Setelah proses instalasi selesai, klik Restart Now. Yang ke-16, setelah restart, maka VirtualBox akan booting dan masuk ke Linux Mint yang ada di virtual HDD. Nah, sekarang Linux Mint-mu sudah siap digunakan. Nah, selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh teman saya, Irwan. Yuk, selanjutnya modifikasi Linux Mint. Itu ada main is, itu is I. Dan di sini ada is, I atau attach. Dengan formatnya CD, option, dan directory. Lalu ada option lagi, mkdir, dalam kurung, nama underscore directory. Dan option yang ketiga ada rmdir, dalam kurung, nama underscore directory. Nah, selanjutnya, untuk menjalankan perintah dasar Linux di terminal, ini berikut videonya. Nah, kita bisa memasukkan uname Linux. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk tampilan desktop Linux, berikut videonya. Oke. Dan terakhir, penutupan, kesimpulan dari presentasi kali ini, itu Linux Mint akan tetap menjadi sistem operasi yang elegan, mudah digunakan, gratis. Sistem operasi Linux berbasis pada kepopuleran sistem operasi Ubuntu. Sistem operasi ini menawarkan dukungan komersial berbayar, baik kepada perusahaan maupun individu. Selain itu, juga tentunya adanya dukungan komunitas yang bebas, tersedia dari forum channel IRC. Untuk sarannya, semoga dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, perkembangan penggunaan Linux ini juga semakin banyak, serta sistem operating ini dapat lebih memudahkan penggunanya dalam menginstal serta mengoperasikan sistem operasi Linux Mint. Oke. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.